Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat yang kita baca tadi ditulis oleh Yudas. Yudas memperkenalkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Dari perkenalannya ini dapat kita ketahui secara pasti tentang dua hal. Yang pertama adalah bahwa Yudas penulis surat ini adalah Yudas yang berbeda dari Yudas Iskariot. Dan yang kedua, ketika Yudas menyebutkan Yakobus, dia adalah saudara Yakobus, dan Yakobus ini adalah pemimpin jemaat di Yerusalem. Yudas mau mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul hamba Yesus Kristus yang sah. Selain itu juga penyebutan nama Yakobus bahwa dia adalah saudara dari Yakobus menunjukkan bahwa Yudas ini cukup puas dengan tempatnya yang ada di bawah Yakobus, atau dengan kata lain dia puas bahwa dia tidak seterkenal Yakobus yang adalah seorang pemimpin jemaat di Yerusalem. Dia cukup puas untuk hanya dikenal sebagai saudara Yakobus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yudas menuliskan surat ini bagi orang-orang Kristen yang disebutnya pada ayat yang pertama sebagai orang yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Dari penyebutan-penyebutan ini dapat kita katakan bahwa Yudas menganggap melukiskan orang Kristen itu sebagai tiga hal. Pertama, orang Kristen itu adalah orang yang dipanggil Allah. Orang Kristen adalah orang yang dipanggil Allah untuk melakukan satu kewajiban. Orang Kristen adalah orang yang dipanggil Allah untuk hadir dalam kegembiraan sebagai tamu Allah dalam persekutuan. Dan orang Kristen adalah orang yang dipanggil juga untuk kelak mempertanggungjawabkan perbuatannya di kursi pengadilan Kristus. Kemudian orang Kristen juga adalah orang yang dikasihi Allah dan orang yang selalu dipelihara dan dijaga oleh Yesus Kristus. Itulah orang Kristen. Jadi orang Kristen adalah orang yang dipanggil, orang yang dikasihi, dan orang yang selalu dijaga, dipelihara oleh Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat 3 dikatakan bahwa Yudas terdorong menulis surat ini karena dia terdorong untuk menasihati jemaat sehubungan dengan perjuangan iman jemaat dalam sehubungan dengan perjuangan jemaat untuk mempertahankan iman. Kalau dikatakan bahwa jemaat sedang mempertahankan iman, itu berarti ada hal-hal yang sedang berupaya melemahkan iman jemaat. Apa saja atau apakah yang sedang melemahkan iman jemaat? Diceritakan atau dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa ada orang-orang tertentu yang masuk menyelusup ke tengah-tengah jemaat. Orang-orang ini adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan segala hawa nafsu mereka dan yang menyangkal Kristus sebagai penguasa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengajarkan jemaat bahwa manusia itu karena telah memperoleh kasih karunia Allah, karena Allah itu selalu mengampuni manusia, maka orang bebas berbuat apa saja, melakukan hal-hal yang bahkan tidak bermoral sekalipun, karena toh Allah itu maha baik, karena toh Allah itu pasti akan selalu mengampuni. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Karena itu Yudas menuliskan surat ini. Yudas menulis surat ini mengajarkan pemahaman yang benar supaya jemaat tidak terpengaruh, apalagi sampai tersesatkan oleh pengajaran dan pemahaman tersebut. Yudas mengajarkan, mengingatkan, menegaskan bahwa kasih karunia Allah itu tidak boleh disalahgunakan. Orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah pasti akan mendapatkan penghukuman Allah. Untuk itu, kalau kita baca tadi, Yudas menyebutkan beberapa contoh. Misalnya di ayat yang kelima, Yudas katakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Allah dan kemudian dibebaskan dari Mesir, tetapi mereka toh pada akhirnya dibinasakan juga karena mereka tidak percaya. Israel mendapat kasih karunia Allah karenanya diselamatkan dari Mesir, tapi karena tidak percaya pada akhirnya dibinasakan juga oleh Allah.
Kemudian contoh yang lain diceritakan di ayat yang ke-6 dan ke-7, bahwa malaikat-malaikat penduduk Sodom dan Gomora pun akhirnya dimurkai Allah ketika mereka tidak lagi percaya, tidak lagi taat karena mereka melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah ya, dan melakukan penyesatan, mereka pasti akan mengalami penghukuman Allah. Jangankan salah satu bentuk ketidaktaatan, ketidakpercayaan, penyesatan yang dilakukan juga adalah dengan menghujat. Dalam bacaan kita di ayat yang ke-9, Yudas menyebutkan lagi satu cerita tentang perselisihan antara penghulu malaikat Mikael dengan iblis. Dikatakan oleh Yudas bahwa ketika Mikael bertengkar dengan iblis tentang mayat Musa, Mikael saja tidak berani menghujat iblis itu. Dia hanya mengatakan, kiranya Tuhan menghardik engkau. Dengan demikian, Yudas mau mengatakan bahwa kebiasaan orang-orang zaman itu untuk menghujat, untuk melemparkan hujatan kepada sesamanya, itu tidak benar, itu tidak baik. Itu juga satu bentuk penyalahgunaan kasih karunia Allah. Itu juga bentuk penyesatan. Hal yang lain lagi yang disebutkan oleh Yudas dalam ayat 11. Sekali lagi Yudas memakai cerita dalam sejarah Israel, yaitu Kain. Yudas bilang Kain itu melampiaskan panas hatinya, dan kepanasan hatinya itu menjadi pembunuhan. Contoh yang lain lagi adalah Bileam. Bileam menerima suap dari Raja Moab untuk mengutuki Israel, dan contoh lain lagi adalah Korah yang membakar ukupan padahal dia bukan keturunan Harun, melainkan seorang awam. Kemudian di ayat 12-13, Yudas juga menyoroti perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di dalam jemaat. Perbuatan apa itu? Perbuatan itu adalah bahwa tanpa malu melahap makanan tanpa ingat orang lain dan hanya mementingkan diri sendiri. Dan selanjutnya ada banyak sekali yang disampaikan contoh-contoh oleh Yudas ini, yaitu di ayat 14, bahwa mereka menggerutu, mengeluh tentang nasib, mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 14-16. Dengan kata lain, penyesatan, perbuatan yang tidak menghargai kasih karunia Allah bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bahwa penyesatan bukan terjadi hanya ketika orang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil Kristus, tetapi sesungguhnya penyalahgunaan kasih karunia Allah dan penyesatan yang dilakukan lewat perbuatan hidup itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Berdasarkan bacaan ini, kita mau merenungkan, kita mau melihat betapa hidup yang menurut hawa nafsu, hidup yang mengikuti kemauan sendiri, maka hidup itu tidak berkenan kepada Allah, melanggar ketentuan Allah, dan pasti akan berakhir pada penghakiman, penghukuman Allah. Nah, hidup yang menurut hawa nafsu yang dimaksud itu apa? Bila kita membandingkan apa yang dikatakan oleh Yudas dalam bacaan kita tadi, maka hidup menurut hawa nafsu itu adalah hidup yang sesuka hati, suka-sukanya. Apa yang dianggapnya enak, apa yang dianggapnya baik, apa yang menyenangkan hatinya, itulah yang dilakukan. Hidup menurut hawa nafsu adalah hidup dengan melakukan perbuatan amoral, percabulan, itu sangat jelas. Mengejar kepuasan yang tidak wajar, tidak percaya dan tidak taat kepada Allah, menerima suap, menjadi penjilat, melanggar ketentuan Allah, mengatakan perkataan yang bukan-bukan, suka menggerutu dan mengeluh tentang nasib.
nasibnya. Ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Pertanyaannya bagi kita saudara-saudara, masukkah kita dalam kelompok orang-orang ini? Mungkin kita mengatakan, saya tidak pernah melakukan perbuatan amoral. Saya tidak melakukan percabulan. Saya percaya saya taat kepada Allah. Tetapi seringkali menggerutu tentang hidup kita. Ini enggak puas, itu enggak senang, maunya begini, pengennya begitu. Dikasih sesuatu oleh Tuhan Allah, diberi berkat, tapi tidak bersyukur, menggerutu dan mengeluh. Mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, perkataan yang tidak benar. Orang menceritakan A, kita melanjutkannya, meneruskan berita itu bahwa bukan A yang dikatakan, tapi B yang dikatakan. Mengatakan perkataan yang bukan-bukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sayangnya, seringkali orang-orang yang hidup seperti itu, atau bahkan mungkin kita sendiri, tidak mau menerima bahwa kita pun turut melakukan hal yang sama. Tidak mau ditegur, diingatkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kita seringkali membenarkan diri juga bahwa gak masalah kok kalau perbuatan hidupnya seperti itu, yang penting hatinya benar, yang penting hatinya beriman. Tidak masalah kalau perbuatan saya jelek, toh Tuhan pasti akan mengampuni karena Dia mengasihi kita. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa cukup dengan hadir dalam peribadahan, cukup dengan memberi persembahan, cukup dengan aktif melayani, maka pasti Allah akan tetap mengasihi dan mengampuni. Sehingga dalam hidup keseharian gak masalah, yang penting hari Minggu saya baik, hari Senin saya jahat, itu urusan lain. Yudas dalam bacaan kita hari ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan tegas bahwa Allah tetap akan menghakimi, Allah tetap akan menghukum orang yang dipilihnya sendiri untuk diselamatkan apabila orang yang diselamatkan itu kembali menodai kekudusan hidup sebagai umat Allah. Dan ini menjadi perhatian tegas bagi kita, menjadi peringatan yang harus kita ingat dan tidak boleh dianggap sepele. Hidup yang menodai kekudusan, perilaku yang menodai kekudusan hidup sebagai umat Allah juga bisa muncul dalam perilaku-perilaku yang sangat-sangat sederhana. Misalnya, ketika Yudas menyebut Kain melampiaskan kemarahan, rupa-rupanya melampiaskan kemarahan itu juga bisa menjadi perilaku amoral. Bahwa orang tidak mampu menahan amarahnya, tidak mampu menahan emosinya, dan melampiaskannya begitu saja tanpa berpikir panjang yang berakhir pada pembunuhan. Itu pun perbuatan amoral. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Aku berkata kepadamu, apabila seseorang marah kepada saudaranya, sesungguhnya dia telah membunuh, benarlah begitu. Perilaku amoral sederhana juga yang merupakan masalah besar di hadapan Allah adalah menerima suap dan menjadi penjilat seperti Bileam. Yang seharusnya memberkati, tapi karena terima suap dia jadi penjilat, itu juga perilaku amoral. Perilaku yang dapat menyesatkan umat adalah juga ketika seseorang melakukan hal yang bukan bagiannya, seperti yang diceritakan Yudas tentang Korah. Perilaku amoral yang sederhana tapi merupakan masalah bagi Allah dan mendatangkan hukuman juga adalah ketika kita mengatakan perkataan yang bukan-bukan, menggerutu dan mengeluhkan nasib. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ini satu peringatan bagi kita ketika kita menyadari bahwa kita ini orang-orang Kristen, kita ini anak-anak Allah yang telah memperoleh dan mengalami kasih karunia Allah dalam hidup kita.
kita yang telah menerima anugerah keselamatan, pengampunan atas segala dosa kita, maka kita diingatkan bahwa keselamatan itu, kasih karunia Allah itu harus ditindaklanjuti dengan perbuatan hidup yang baik. Karena bukan berarti kita telah diampuni lalu kita tidak akan pernah dihukum Allah. Allah tetap akan menghukum kita ketika kita berlaku mengikuti hawa nafsu, hidup secara tidak bermoral, ketika kita menganggap sepele kasih karunia Allah dan kembali dalam gaya hidup kita yang semula. Kita berada di Minggu Prapaskah, dan Minggu Prapaskah ini mengingatkan kita adalah Minggu Prapaskah adalah minggu di mana kita mengintrospeksi diri sekaligus mensyukuri penderitaan Kristus yang membawa keselamatan bagi kita. Karena itu dalam penghayatan akan Minggu Prapaskah, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, mari kita memberlakukan pola hidup, cara hidup yang baik dan yang benar. Kalau itu tidak dilakukan, maka yang mengalami penderitaan bukan cuma kita, tapi yang merasakan penderitaan juga adalah orang lain. Dan cara hidup kita yang mengatakan bila kita tetap berpatokan pada pemahaman bahwa toh Allah mengasihi saya, toh Allah mengampuni saya, tapi tetap dengan perilaku hidup yang lama, maka sesungguhnya kita juga sedang menjadi penyesat-penyesat dalam jemaat. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mari kita hidup sebagai orang-orang yang perilakunya benar, perilaku orang percaya. Mulai dari hal yang sederhana. Mari jadi orang yang tidak dengan mudah melampiaskan amarah. Mari menjadi orang yang tidak mengeluh dan menggerutu tentang kehidupan kita, tentang nasib kita. Dalam situasi, kondisi di mana sekarang ini kita tidak dapat melaksanakan ibadah dalam persekutuan di rumah Tuhan, mari kita menjadi orang yang tidak perlu mengeluhkan dan menggerutukan hal ini. Karena kita tahu bahwa ada hal yang baik yang sedang diupayakan oleh pemerintah kita demi mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Nggak usah mengeluh tentang hidup kita, nggak usah menggerutu tentang nasib kita, nggak usah melampiaskan kemarahan. Tapi mari tetaplah jalani kehidupan kita, ibadah kita dengan apa adanya yang bisa kita lakukan saat ini. Selama ibadah kita dilakukan dalam kekudusan, ibadah kita ini kita lakukan dalam penghayatan iman dan syukur kepada Tuhan, dan dilanjutkan dalam hidup atau dalam perilaku hidup yang selalu baik, benar, tulus, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Mari hayati itu di dalam Minggu Prapaskah. Pada Minggu Prapaskah ini, mari kita bertobat dari cara berpikir dan gaya hidup kita yang menyesatkan orang lain, supaya hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan, bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.